Selamat berjumpa kembali di SMP Mario Berarti Official Channel. Pada video kali ini akan kita jelaskan bagaimana membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Baik, langsung saja untuk membuat soal online menggunakan Google Form. Tentu saja kita harus menyiapkan paket soalnya terlebih dahulu. Untuk paket soal itu bisa berupa dalam format Word, format Excel, atau PPT, PowerPoint Presentation. Nah, kemudian untuk video kali ini kita akan jelaskan bagaimana membuat soal menggunakan format Word. Untuk itu kita akan buka soal yang tentu saja sudah kita siapkan. Kita buka paket soalnya. Tunggu sebentar sampai soal terbuka. Nah, ini paket soal yang sudah kita siapkan. Paket soal bahasa Inggris sejumlah nomornya ada 5 soal, contoh sederhana saja. Nah, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, bahwa untuk soal utamanya paket bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu disertai dengan teks. Nah, untuk mempermudah kita dalam memformat dalam Google Form nanti, untuk teks itu diletakkan di dalam text box ya. Jadi soal berupa bacaan atau teks itu diletakkan di dalam text box untuk mempermudah kita dalam memasukkan di Google Form nanti. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan kaitan dengan pakai soal, numbering ataupun nomor soal itu harus dalam format otomatis yang kita buat menggunakan numbering yang di sini. Nah, kemudian berikutnya untuk opsi jawaban A, B, C, D dan sebagainya itu juga harus dalam bentuk format otomatis ataupun format numbering. Setelah format soal, paket soal kita siapkan, sudah siap, maka kemudian langkah selanjutnya kita minimize, kita buka Google. Kemudian setelah Google terbuka, kita kemudian buka drive kita. Tentu saja masing-masing dari kita sudah punya drive karena kita sudah punya akun Google masing-masing. Kemudian kita masukkan paket soal tadi ke dalam drive Google kita. Caranya yaitu dengan klik baru, kemudian upload file. Setelah upload file, kita cari di sini di D sesuai dengan di mana soal itu kita letakkan di drive di laptop kita masing-masing. Kemudian soal uji bahasa Inggris yang sudah disiapkan tadi, klik open, maka kemudian akan memproses. Nah, ada notifikasi bahwa soal sudah terupload, kita tutup. Kemudian kita lihat di sini sudah ada file di drive Google kita soal uji coba bahasa Inggris yang sudah kita edit di Word tadi. Nah, kemudian untuk bisa dimasukkan dalam Google Form nanti, soal dengan bentuk format Word ini akan kita rubah dalam bentuk format Google ataupun format Google File, dalam formatnya nanti dalam format doc. Caranya adalah kita klik file ini, kita klik kanan, kemudian buka dengan Google Dokumen. Nah, akan terbuka jendela baru di sini, nanti akan muncul format soal dalam bentuk Google Dokumen. Ini dia soalnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita simpan. Yang pertama, bahwa soal ini tidak boleh ada nomor soalnya, sehingga kita klik saja maka semua soal akan tersorot. Kemudian kita tinggal delete saja, kita delete, maka soal akan hilang semua nomor soalnya. Kemudian yang berikutnya, perintah bacaan atau perintah pertanyaan itu kita hilangkan semua. Ini untuk mengantisipasi supaya jangan sampai format ataupun perintah soal ini akan terdeteksi oleh Google Form menjadi nomor soal ataupun soal baru nanti. Yang kita antisipasi, maka kemudian yang muncul di form ini adalah teks dan juga pertanyaan dan opsi jawaban tanpa ada nomor soalnya.
Nah, ketika sudah dalam format demikian, maka kemudian kita akan simpan save as format ini, format soal ini menjadi Google Form. Caranya kita klik file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen, simpan sebagai Google Dokumen, kemudian akan memproses. Kita tunggu. Nah, format soal seperti yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan dalam bentuk file Google. Nah, kita cek, kita lihat di drive kita di sini apakah sudah ada. Nah, ini format soal yang kita simpan dalam bentuk Google Format. Kalau yang tadi di sini dalam bentuk Word, kemudian di sini dalam bentuk format Google. Ini nanti format dalam bentuk Google ini yang akan kita gunakan dalam pembuatan soal menggunakan Google Form tadi. Artinya soal yang dalam bentuk doc ini sudah siap untuk kita gunakan dalam Google Form nanti. Yang ini kita bisa tutup. Langkah selanjutnya kemudian kita akan membuka Google Format untuk membuat soal online, yaitu dengan klik tanda baru di sini, kemudian lainnya Google Formulir, kemudian kita buka formulir kosong. Maka kemudian di jendela baru sini akan muncul formulir tanpa judul dalam Google Form yang akan kita gunakan untuk membuat soal. Nah, sebelum kita membuat soal ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi untuk bisa membuat soal tanpa harus mengetik satu persatu soal ataupun copy paste satu persatu soal, kita butuh beberapa add-on atau beberapa pengaya. Kita butuh yang pertama adalah form builder. Form builder ini digunakan untuk copy paste semua soal tanpa harus ketik satu persatu, tanpa harus copy paste satu persatu. Form builder ini ataupun pengaya form builder ini bisa didapatkan dari, kita klik 3 tadi, kemudian di sini ada add-on. Setelah itu di pencarian kita ketik form builder, kita enter, maka di sini ada form builder, kita klik, kemudian kita install, lanjutkan. Ada pop-up notifikasi ini untuk menentukan atau konfirmasi akun kita masing-masing, kemudian izinkan, kita tunggu, maka kemudian akan sedang berproses, kita akan tunggu. Nah, kemudian kita klik selesai, maka kemudian ketika sudah klik selesai ini kita silang yang ada di sini, kita tutup add-onnya, maka kemudian akan muncul satu simbol baru pengaya. Kalau kita klik di sini sudah ada form builder itu. Kemudian kita juga butuh pengaya yang lainnya yang disebut sebagai form limiter. Itu akan digunakan untuk mengatur waktu kapan soal nanti itu akan bisa dibatas waktu soal itu akan bisa dikerjakan oleh partisipan ataupun peserta ujian, yaitu form limiter. Caranya sama, kita klik yang ada di sini, add-on, prosesnya sama. Di sini kita ketik form limiter, kita enter. Di sini ada form limiter, kita klik saja, prosesnya sama dengan yang form builder tadi. Kita install, lanjutkan, sama, konfirmasi akun, kita gunakan akun kita masing-masing. Kemudian di sini izinkan. Setelah itu berproses untuk penginstalan, kita tunggu, prosesnya sama dengan ketika kita menginstal form builder tadi. Ini sekali lagi form limiter digunakan untuk memberikan batas kapan soal itu bisa dikerjakan ataupun batas waktunya. Setelah itu selesai, kemudian kita tutup di sini,
kita tutup add-onnya, maka kemudian pada pengaya itu akan kalau kita klik ada dua, form builder dan juga form limiter. Ini adalah add-on pengaya yang kita gunakan untuk bagaimana nanti kita membuat soal ujian online. Setelah Google Form kita terinstall beberapa add-on yang ada di sini, form builder dan form limiter, maka kemudian kita mulai untuk membuat paket soal. Jadi langkah pertama adalah kita hapus dulu formulir bawaan dari Google Form ini di sini dengan diklik hapus, kemudian tinggal formulir tanpa judul. Nah, kemudian kita buka add-on kita form builder, kemudian kita klik start. Setelah klik start, di sini akan ada dialog. Nah, kita akan membuka, karena tadi kita akan memasukkan file dalam bentuk docs, maka kita buka yang di Google Docs. Maka kemudian akan diarahkan ke drive kita. Kita kemudian akan pilih soal yang akan kita buat tadi, yaitu kita menggunakan soal uji coba bahasa Inggris dengan format doc. Kemudian kita select, kita pilih, memproses. Nah, kemudian ada soal yang sudah otomatis terbuat menggunakan Google Form. Kalau sudah semuanya, kita cek di sini dalam bentuk multiple choice. Kalau sudah, kemudian kita import selected. Kita klik. Nah, ini soal yang akan kita gunakan dalam ujian online sudah tercopy secara otomatis di sini. Hanya kemudian ini baru soal-soalnya saja. Ya, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Memang sengaja ini kita tidak setting dulu. Sebenarnya ada settingan umum, kemudian nanti akan ada acak pertanyaan soal dan sebagainya. Namun nanti kita akan setting di terakhir saja ketika sudah semuanya soal selesai. Kita kembali ke soal. Nah, kalau kita perhatikan di sini belum ada pertanyaan bacaan dan sebagainya, hanya sudah ada opsinya, maka kita akan selesaikan dengan menambahkan bacaan yang ada di dalam text box tadi. Kita buka kembali untuk soal yang dalam format Word. Nah, ini yang akan kita masukkan dalam soal nomor 1. Pertanyaan untuk nomor 1 teksnya adalah di sini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan snapping tools. Kita di sini kita buka, kita cari, kemudian kita klik, kita ketikkan snapping tool. Ini kita klik saja, kemudian snap sketch. Ini bisa kita hilangkan, kemudian kita buka snip now, kita klik. Nah, ini setelah model seperti ini, kemudian kita klik kiri tahan, kemudian kita geser. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan dalam snip tools. Tuh, nah ini kemudian kita simpan di sini. Untuk mempermudah, kita simpan di drive mana yang sekiranya kita bisa mudah untuk nanti kita mengambilnya. Jadi kita taruh di sini, kemudian di sini kita kasih gambar 1, maka kita save saja. Ini untuk yang gambar 1. Kemudian untuk berikutnya kita klik soalnya, kita akan yang gambar 2 sama, kita buka sniping toolnya, new, snip now, kemudian sama, kita klik kiri tahan, kita geser sampai semuanya tersorot, kita lepas. Nah, ini sudah muncul, kemudian kita simpan.
ke arah yang tadi di gambar yang satu. Sekarang kita gambar yang kedua, image yang kedua, kita simpan, kita minimize, kembali ke soal, kemudian gambar yang ketiga ataupun image yang ketiga, kita buka snipping tools, kemudian snip now ataupun new, kemudian dalam bentuk seperti ini sama seperti yang tadi, kita klik kiri tahan, kita geser sampai semuanya tercover, kita lepas, kemudian formatnya ini kita simpan seperti tadi, kita masukkan dalam format ini 1, 2, kemudian ini image ataupun gambar yang ketiga, kita simpan di sini. Kalau semuanya sudah, kita yakin bahwa semua bacaan ataupun teks itu sudah kita snip semua, kita rubah dalam bentuk image. Ini snipping tool kita bisa tutup, kemudian kita kembali ke Google Form di Google tadi. Nah, Google tadi, maka kemudian untuk pertanyaan nomor pertama, ini pertanyaan soal nomor pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Kita cek dulu di soal di sini. Untuk soal nomor pertama itu ini gambar nomor 1, maka Google tadi kita buka kembali, kemudian kita klik soal yang ada di sini, kemudian kita tambahkan gambar di sini, kita klik, kemudian kita cari, kita arahkan ke dimana tadi yang snipping image-nya, diarahkan di video screen. Nah, gambar yang pertama di sini kita klik, kemudian open. Kita tunggu. Nah, maka untuk soal ini nomor 1 gambar atau teksnya sudah ada di sini, hanya kemudian format ini tidak bisa di atas soal. Biasanya kan teks dulu baru pertanyaan bacaan di bawahnya, dan ini sepertinya tidak bisa, maka kemudian teksnya itu ada di bawah, Nah, maka kemudian kalau ada pertanyaan misalnya what does the notice below, di notice above mean, above-nya di atasnya diganti dengan below. Setelah soal yang pertama, kemudian kita coba edit soal yang nomor 2. Nomor 2 kita cocokkan dengan yang ada di soal di Word. Soal nomor 2 dan 3 itu teksnya adalah teks yang ini, maka kemudian kita klik lagi Google, kita klik pada soal nomor 2 di sini, klik nomor 2 pada soalnya di sini, kemudian kita masukkan gambar dalam soal tersebut dengan klik gambar di sini, kemudian cari, sama kita sudah terarah ke sini soal untuk nomor 2, gambar nomor 2 untuk soal nomor 2, kita open, kita tunggu, maka soal nomor 2 sudah ada teksnya, hanya memang teksnya di bawah. Biasanya teks dulu di atas, kemudian pertanyaannya di bawah. Maka kemudian seperti tadi, kalau memang what does mom when you get home based on the below, berdasarkan pertanyaan di atas, biasanya maka perintahnya harus berdasarkan teks yang ada di bawah. Kita tinggal modifikasi perintah dari soal ini. Nah, kemudian soal nomor 3, kalau kita lihat soal nomor 3 ini teksnya adalah sama dengan yang soal nomor 2, maka kita buka Google Form, soal nomor 3 ini kita klik, kita tambahkan gambar, kita cari, gambarnya adalah sama, yaitu gambar yang nomor 2, sehingga kita open saja, kita tunggu. Nah, untuk yang soal nomor 3 itu sudah ada teksnya, maka kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 kalau kita lihat di soalnya itu sama dengan soal nomor 4 dan nomor 5 dengan teks yang sama, sehingga kita klik Google Form lagi, soal nomor 5 kita klik soalnya, kemudian kita tambahkan gambar yang ada di sini, cari, sama seperti tadi gambar yang nomor 3, kita open, kita tunggu.
soal nomor 4 sudah ada teksnya, ini teksnya. Kemudian soal nomor 5 itu teksnya sama dengan teks untuk soal nomor 4, sehingga kita tinggal klik soalnya, kita klik gambar, cari, kemudian sama teks yang ketiga, kita open, kita tunggu. Nah, kemudian soal itu sudah lengkap dengan gambar dari atau teks dari masing-masing soal berdasarkan dari soal dari Word yang kita jadikan pedoman. Kita kembali ke Google, soal sudah terbentuk semua, maka kemudian sekarang kita akan coba untuk mengedit soal ini yang sudah ada ini untuk membentuk kuis dan sebagainya. Setelah soal tersusun dalam Google Form, maka kemudian add-on form builder bisa kita tutup, kita klik yang silang. Nah, kemudian sebelum kita setting untuk pembentukan kuis dan juga untuk menentukan kunci jawaban, ada baiknya kita lihat previewnya dulu atau perhatiin jauh ketika nanti akan muncul dalam format ujian. Nanti kita klik di sini, nanti akan diarahkan. Nah, ini nanti soalnya akan berbentuk seperti ini ketika para peserta ujian akan melihatnya. Ini, nah ini soalnya. Kalau sudah, maka kemudian kita tutup kembali. Nah, kemudian kita sekarang akan membuat kunci jawaban. Untuk membuat kunci jawaban, tentu saja format ini harus kita bentuk dalam settingannya. Saya ulang kembali. Untuk settingannya kita klik yang ada di sini, kemudian kita klik. Nah, kita setting untuk yang kuis dulu. Klik untuk yang kuis dulu. Kemudian di sini jadikan sebagai kuis, ya. Jadikan sebagai kuis. Ini nilai segera setelah pengirim, terus kemudian dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang sebenarnya, nilai poin, apakah nanti mau di pertanyaan tak terjawab. Ini saya kira tidak usah, atau sesuai dengan keinginan kita seperti apa, apakah nanti nilai bisa langsung kelihatan ketika sudah selesai. Ini nanti kita tinggal setting saja. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah di setting kuis, maka baru kita tentukan, bisa menentukan kunci jawabannya. Jadi kita klik, kita menentukan kunci jawabannya, kita klik sembarang saja, maka akan muncul kunci jawaban. Maka kita klik kunci jawaban. Nah, kita pilih mana jawabannya dari pertanyaan ini, ya. Kita tentukan saja di sini, kemudian poinnya berapa. Kalau dia 5 soal, poinnya total poinnya mau 100, maka satu soal kita berikan poin 20. Ini jawabannya. Kemudian selesai. Sama untuk yang lainnya juga seperti itu. Untuk soal nomor 2, kita klik kunci jawabannya yang mana, kita klik saja kunci jawabannya, poinnya kita tentukan, misalnya 20 untuk masing-masing soal. Kemudian kita klik selesai. Soal berikutnya seperti itu juga, kita klik di sini kunci jawaban, kemudian pertanyaan the following information is not available on memo. Kalau kita perhatikan di sini, kemungkinan ini jawabannya, kemudian poinnya kita tentukan 20, kemudian selesai. Soal yang berikutnya kita klik saja di sini, kemudian kunci jawaban, kita klik kunci jawaban, kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Kita ini mungkin, kemudian 20 poinnya, kemudian selesai. Yang terakhir ini kita klik kunci jawaban, kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Ini mungkin, kemudian kita 20, kemudian kita klik selesai. Maka kemudian kunci jawaban itu sudah
ada semuanya di sini. Nah, kita lihat dalam print previewnya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian berikutnya sebelum kita setting untuk akhirnya, maka kemudian ini adalah paket soal. Nah, berikutnya kita akan tambahkan untuk membuat formulir tentang nama siswa, kelas, dan token. Maka ini adalah satu form, kemudian sesi yang pertama, kemudian kita tambahkan formulir di sini, tambahkan bagian atau sesi. Nah, ini yang terjadi, bagian 1 dari 2. Nah, ini bagian judul di sini, ini kita bisa pindahkan di sini. Jadi bagian yang pertama ini kita bisa pindahkan bagian, bisa kita ulang kembali. Jadi bagian yang kedua ini akan menjadi yang pertama, sehingga kita klik yang 3 ini, pindahkan bagian, kita klik yang di sini sehingga bagian tanpa judul ini akan menjadi di atas. Kita simpan. Nah, bagian ini yang akan kita gunakan form untuk mengisi formulir token dan sebagainya, sehingga nanti ada dua bagian formulir ini. Bagian pertama ini, bagian kedua adalah bagian soal. Nah, berikutnya kita akan tambahkan bagian di sini. Jadi setelah ini tambahkan bagian, maka settingan pertanyaannya adalah ini akan menjadi jawaban singkat. Nah, pertanyaannya adalah nama peserta ujian, yang nanti anak-anak atau peserta ujian akan menulis nama mereka. Jawaban singkat, nama mereka, kemudian ini diklik wajib diisi. Nah, setelah kita membuat form untuk nama peserta ujian, kemudian kita akan tambahkan lagi dengan klik tambah di sini. Kita isi pertanyaan dengan kelas, kemudian pilihan ganda kita rubah menjadi drop down. Kemudian opsinya ini adalah kelas kita, kelas 9A, kemudian tambahkan lagi kelas 9B. Nah, setelah itu baru di sini kita aktifkan wajib diisi. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi pertanyaan. Ini akan ketika siswa nanti ataupun peserta ujian mengisikan isi tokennya, tetap di sini adalah jawaban singkat. Kemudian ini berupa teks, kita rubah dalam bentuk teks berisi, kemudian kita isikan token sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya tokennya adalah 123 123, maka anak-anak nanti ketika akan menjawab pertanyaan kita bagikan tokennya adalah 123 123. Kemudian di sini teks kesalahan khusus, jadi ketika peserta ujian salah mengisikan tokennya, maka ada notifikasi yang akan disampaikan, misalnya token yang Anda isikan salah. Ini. Nah, jadi ini adalah untuk kolom token, kemudian wajib diisi. Nah, setelah itu ada dua sesi sudah. Bagian yang pertama, kemudian ini bagian yang kedua adalah bagian soal. Untuk melihat hasilnya kita lihat di plat tinjau ataupun print previewnya. Nah, ini kolom pertama yang harus diisi oleh peserta, nama peserta, kemudian kelasnya, nanti tinggal pilih kelas 9A atau kelas 9B, kemudian mereka akan mengisi token berikutnya. Nah, ini wajib diisi oleh anak-anak sehingga harus diisi. Nah, ini print previewnya kita tutup dulu, kita kembali ke form soal tadi, artinya bahwa soal sudah terbuat. Nah, kemudian kita coba setting untuk secara keseluruhannya. Nah, secara umum, apakah kemudian kita mau anak-anak mengumpulkan email, mengumpulkan alamat email, apakah kita mau? Kalau memang mau, kemudian kita akan coba
centang di sini, kita aktifkan. Perlu masuk batasi ke satu tanggapan, artinya ketika satu peserta ujian itu hanya diberikan satu kesempatan, maka kemudian batasi ke satu tanggapan, hanya satu kali saja. Responden dapat edit setelah mengirim, lihat diagram biasanya, saya kira tidak perlu. Kemudian presentasi, tampilkan status progres, apakah kita mau tampilkan, kalau memang mau kita centang, kalau tidak kemudian tidak. Kemudian kita acak soalnya, maka kemudian soal itu akan kita acak, jadi masing-masing peserta nanti akan mendapatkan nomor soal yang berbeda untuk masing-masing tampilan di masing-masing peserta. Kita centang saja, acak urutan pertanyaan. Kuis tadi sudah kita setting di depan. Nah, kemudian kita simpan ini. Nah, kemudian untuk berikutnya tentu saja sebelum kita kirim, kita harus setting kapan kira-kira batas waktu anak-anak atau peserta ujian itu akan mengerjakan soal. Maka kemudian kita butuh add-on yang tadi di awal disampaikan, kita butuh add-on atau pengaya yang disebut sebagai form limiter. Kita klik pada add-on atau pengaya form limiter, kemudian set limit, akan muncul pop up untuk set date and time-nya. Sebenarnya ada beberapa opsi bisa membatasi peserta ujian, tapi yang kita pilih adalah pembatasan waktu, sehingga kita tentukan harinya misalnya tanggal 20, kemudian waktunya jam 10 kita set, artinya ujian akan berakhir pada tanggal 20 April jam 10. Jadi setelah waktu ini peserta ujian tidak bisa mengerjakan kembali soal ujian ataupun waktu ujian telah selesai. Kemudian kita hilangkan, save, enable, kita aktifkan. Setelah selesai baru kemudian kita tutup. Baik, sebelum kita kirim jangan lupa bahwa kita harus memberikan bagian judul dan juga formulir tanpa judul. Maka ini harus kita ganti dengan ujian sekolah online SMP Margot 2020 misalnya. Nah, kemudian yang di bawah juga kita akan ganti. Untuk form yang di bawah ini kita isi dengan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik yang ada di sini, maka kemudian sudah akan berubah. Setelah berubah baru kita kirim. Nah, kita kirim, apakah kita mau meminta anak untuk mengumpulkan email atau tidak, tergantung dari kemauan kita. Kalau memang kita mau kumpulkan, kita centang, kalau tidak kita hilangkan. Nah, setelah itu baru kemudian di sini kita klik, maka akan muncul URL ataupun URL-nya. Sebenarnya kita bisa perpendek, hanya kalau kita perpendek sepertinya masih panjang juga dan tidak terlalu jelas. Maka kemudian ada jasa juga dari internet yang menyediakan jasa untuk memperpendek URL dan juga untuk memodifikasi seperti apa yang kita mau. Kita klik tab baru, kemudian kita klik ketikkan bit.ly, kemudian kita enter. Nah, maka kemudian di sini akan ada aplikasi yang bisa memperpendek URL. Kebetulan kita sudah punya akun di sini sehingga kita tidak usah membuat akun kembali. Hanya kalau belum punya akun, sama halnya harus mendaftar atau sign up, sama seperti proses yang lainnya untuk menginstal aplikasi, memasukkan email dan passwordnya. Baik, kalau kita sudah punya akun, maka kemudian kita kembali ke form yang tadi. Ini kita akan klik, kita salin, kita menggunakan salin atau klik kanan yang ada di sini, kita copy, kita ke bit.ly, kita klik search, kita klik kanan, kita pastekan. Nah, setelah URL-nya tercopy ke sini, kita create. Setelah kita create ada pop up, kita klik kanan lagi, kemudian kita paste.
setelah paste kemudian kita create. Nah, ini menjadi pendek URL yang akan kita bagikan kepada peserta ujian itu di sini, ini jadi pendek. Kemudian kita juga bisa memodifikasi sesuai dengan kemauan kita. Misalnya URL-nya akan kita rubah menjadi US SMP Margot Bing 2020 atau US SMP Margot 20 Bing misalnya. Maka kemudian kita akan save. Di sini ada notifikasi bahwa linknya sudah termodifikasi. Kalau sudah termodifikasi, maka kemudian kita tutup. Nah, ini adalah link yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita. Ketika nanti mereka akan memulai ujian, mereka akan membuka browser, kemudian memasukkan link yang ada di sini, dan kemudian akan diarahkan menuju halaman yang memuat form ujian yang akan mereka kerjakan. Kita akan coba, kita copy, kemudian kita coba buka browser di sini, kita buka tab baru, kita klik kanan, kita pastekan di sini. Ini adalah form yang akan peserta ujian hadapi ketika mereka mau melaksanakan ujian online. Kita akan coba token yang tadi adalah 123 123. Kemudian nama peserta ujian misalnya kita ambil nama Kristiawan. Kemudian kelas yang dipilih adalah kelas 9B. Kemudian klik berikutnya, maka akan sampai pada halaman soal. Nah, mereka tinggal mengerjakan saja. Bisa jawabannya adalah ini. Kita coba saja. Nah, setelah itu mereka akan mengirim. Nah, setelah mengirim, mereka kemudian bisa melihat skor yang diperoleh berapa. Ini skor yang diperoleh adalah 60 dari 100, jadi bisa mengerjakan total 100 mereka mendapatkan nilai 60. Dan ini akan bisa dilihat dari laporan yang nanti akan bisa dibuka di Google Form. Kalau sudah itu kemudian kita tutup, yang ini kita tutup juga, kemudian kita tutup juga, semua kita tutup. Nah, demikian tadi tutorial tentang bagaimana membuat soal ujian online. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sukses juga untuk kita semua.